Tapi fakta rekapitulasi di tingkat PPS masih entrop juga ya? masih entrop. Oke. Tiga-tiganya di Kelurahan Entrop. Iya. Yang mulia. Untuk pasangan calon nomor urut 1, 63 suara. Pasangan calon nomor urut 2, 111 suara. Oke. Terus? Jadi tidak benar bahwa di TPS tersebut mereka dapat 0. Oke. TPS 16, Ya 16 sekarang. Ya. pasangan calon nomor urut 1 adalah 0. 0. Pasangan calon nomor urut 2, 617. 617. Ya, Oke. terima kasih yang mulia. Itu poin 2. Sekarang yang ketiga, soal intervensi. Yang di sini disebutkan tidak benar apabila terdapat intervensi dengan menghalang-halangi saksi pemohon tadi. Apakah juga di entrop itu juga? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Ada surat pernyataan dari ketua KPPS 3 TPS tersebut, ketua PPS dan ketua PPD sebagai alat bukti yang sudah kami serahkan ke penasihat hukum. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah keberatan mengenai intervensi dengan menghalang-halangi saksi itu muncul juga ketika rekap? Tidak ada sama sekali. Oke. Cukup kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada hakim yang lain? Cukup, terima kasih. Sekarang gantian dengan Saudara Imawan Margono. Saya cek dulu Saudara Imawan. Saudara tempat tanggal lahirnya Boyolali 14 Juni 78. Betul. Agama Islam, alamat Arsopuro Kirom. Arsopura, Pak. Oh, Arsopura ya. Ya. Saya ingatnya Boyolali jadi Puro gitu ya. Ada Arso, ada Pura. Oke. Instruksi Ketua. Ya. Saya usul kalau memang dimungkinkan ya, kita bicara mengenai daerah-daerah yang remote islands, daerah yang jauh dari kita. Sehingga bayangan kita pun tidak sampai ke sana. Ya. Apakah dimungkinkan majelis atau KPU menyediakan satu peta besar tentang Indonesia ini? Kalau nggak punya bayangan kan ya. Saudara katakan Boyolali itu daerah Purworejo, daerah di sana di Papua begitu banyak. Mungkin nggak ada satu peta besar yang kita bisa melihat di mana itu. Oke, nanti akan kami terima kasih. sampaikan kepada Ketua untuk dipertimbangkan usul Anda. Saya lanjutkan, Saudara Imawan. Saudara Ketua KPU Kabupaten Kirom. Bukan yang mulia, saya anggota KPU. Anggota KPU, ini salah lagi nih. Anggota ditulis ketua. Honornya aja lain ini. Saudara Imawan, saudara diminta untuk menjelaskan soal rekap di tingkat Kirom. Silakan. Ada hal spesifik barangkali yang akan saudara terangkan? Terima kasih. Rekapitulasi di Kabupaten Kirom dilaksanakan hari Rabu tanggal 16 Juli tahun 2014 jam 11 kita mulai. Oke, terus? Hadir di rekap itu Bapak Bupati yang diwakili asisten 1, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Pak Panwaslu Kabupaten Kirom, Oke. Panitia Pemilihan Kecamatan Oke. di seluruh Kabupaten Kirom, 7 distrik. Kemudian saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Oke. Ini Panwas? Panwaslu hadir. Lengkap berarti? Lengkap ya? 3 orang. Oke. Kalau itu lengkap kan normal, nggak ada masalah. Ada hal khusus yang ingin saudara jelaskan? Dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada masalah. Cuma pada saat terakhir mau tanda tangan, mereka tidak mau menandatangani.
Tapi berita. sudah penandatanganan itu kan biasanya ditutup dulu baru ditandatangani begitu. Iya. Ini sudah ditutup, tinggal sesi penandatanganan. Iya. Siapa yang keberatan? Waktu pleno berjalan, ya sedikit ada mungkin salah tulis angka, harusnya 3 ditulis 2 disebut oleh PBD, kan wajar kalau diinterupsi. Oh, enggak usah dinilai wajar apa enggak, biar dunia yang menilai. Bukan, maksudnya Anda mungkin salah cerita ketik, aja. nyebut, ya itu ya. sudah kita koreksi benar. Oke. Kemudian tidak ada permohonan pengaduan, kita sampaikan ada DB2 mau diisi, tidak. Tidak. Ya. Kemudian terakhir setelah ditutup, Pak saat tanda tangan, mereka bilang saya, Mas kalau nggak tanda tangan nggak apa-apa toh. Loh, kenapa nggak mau tanda tangan? Karena dari atas bilang nggak usah tanda tangan. Oh gitu. Seperti itu jawabannya. Apa ada alasan kok diperintahkan nggak tanda tangan? Kenapa gitu kan? Ada pertanyaan begitu nggak dari Anda? Saya cuma tanya terakhir loh, ngapain nggak boleh tanda tangan? Ya suka-suka. Ngapain itu kan kalau di sini, kalau di sana kan kenapa gitu Ya. kan? Kenapa nggak? Kenapa nggak tanda tangan? Jawabannya Gitu. suka-suka saja. Oh suka-suka saja. Iya, Oke. seperti itu. Cukup ya, itu aja ya. Itu. Soal rekap masih ada yang ingin saudara jelaskan? Terakhir begini Pak, ini yang mulia. Ini sebentar, ada dari yang mulia Hakim Muhammad Alim tanya, itu yang tidak menandatangani satu saksi apa dua-duanya? Satu nomor saksi pasangan nomor 1. Oh, yang satunya lagi tanda tangan. Tanda tangan. Kalau menurut Pak Alim itu tidak mereka namanya, cuman satu kok mereka, gitu ya gitu. Cukup ya. Ada Sekarang tambahan sedikit. Oke, tambahannya apa? Kemarin saya dengar itu yang diprotes tentang rekap di kantor KPU dari distrik. Dari distrik. Iya. KPU provinsi, Kabupaten. kabupaten. Iya. Terus? Jadi tanggal 3 Juli saya sudah berangkat ke distrik terjauh di Kerem, namanya distrik Towe, itu harus naik pesawat capung. Iya. Di daerah sana tidak ada sinyal, tidak ada komunikasi. Saya balik ke Kabupaten Kerem itu tanggal 11 Iya. hari Jumat. Jadi tidak ada komunikasi perjalanan pemilu di Kabupaten Kerem. Setelah sampai di kantor baru saya tanya dengan teman-teman, pemilu aman-aman aja. Oke. Enggak, tadi kan ada distrik yang rekapnya di kabupaten. Ya, distrik terjauh yang saya datangi ini rekapnya di kantor KPU. Oh gitu. Ya, itu artinya benar Iya, adanya. iya. Tadi Betri kan mau menjelaskan juga, diminta juga Anda menjelaskan mengapa di kabupaten. Apa karena soal sinyal-sinyal tadi? Bukan Pak, karena Apa? persoalan transportasi. Oh. Karena harus menggunakan penerbangan. Oh. Ya, itu ada 7 titik. Mhm. 7 titik penerbangan di distrik Towe, dan 1 kali terbang hanya bisa melayani 2 titik. Dan 1 hari cuma bisa melayani 3 kali penerbangan. Dan itu tidak semuanya bisa melayani untuk Kerem. Ada Kabupaten Oke. Pegunungan Bintang, kabupaten yang lainnya. Oke, sehingga apakah ketika Anda menetapkan atau bagaimana kok sampai disepakati di Kirom itu inisiatif siapa? Selama ini proses di distrik Towe rekapitulasinya selalu di kantor KPU. Oh, jadi ini meneruskan yang Iya. sudah biasa saja. Iya. Gitu. Oke. Dan ada yang keberatan nggak ketika di Kirom? Mereka yang hadir malah saksi pasangan nomor urut 1 untuk pada rekap itu, dan mereka menandatangani formulir DA1. Keberatan nggak? Tidak. Oke. Menandatangani Formulir dan, DA1 oke, dan tidak keberatan. tidak keberatan. Oke. Sekarang kalau soal rekap sudah selesai, Anda diminta oleh termohon untuk menjelaskan soal DPT. DPT kok diminta menjelaskan ini, ada soal apa sih? Kalau jumlah DPT kan bisa dibaca itu sebenarnya. Di sini ditulis 46770. Bagaimana yang betul, bagaimana? Betul itu Pak, 46770. Jadi tidak ada masalah dong. Tidak ada masalah tentang DPT. DPKTB ada? DPKTB Hah? ada sedikit. Oh, silahkan diteruskan aja. DPKTB-nya berapa, DPTB-nya berapa, meskipun bisa dibaca sebenarnya di dokumen. Tapi ini kok diminta DPTB-nya 33, DPTB. ya TB ya ini. Ya,
Terus DPK-nya 118. K 118. KTP? DPKTP 524. Oke. Ada yang mempersoalkan soal TB, K, dan KTP ini? Tidak ada. Sampai penghitungan terakhir? Tidak ada. Sampai di provinsi juga tidak dipersoalkan. Sampai di provinsi nggak ada? Nggak ada. Di tingkat nasional? Oh, saya tidak tahu karena saya nggak mengikuti. Oh, nggak ngikuti ya? Iya. Oke. Cukup ya? Terima kasih, Pak. Sekarang yang terakhir, Anda diminta untuk memastikan penjelasan apakah di situ menggunakan sistem coblos apa noken pemilunya? Menggunakan coblos, Pak. Coblos ya, Iya. pasti ya. Pasti. Oke, cukup. Ada hal lain lagi yang ingin saudara terangkan? Terima kasih, tidak ada. Cukup, terima kasih saudara. Ini ada tambahan dari Yang Mulia Hakim Arief Hidayat. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya akan minta penegasan saudara sehubungan dalil pemohon. Tadi menyangkut distrik apa? Towet. Towe, Pak. Towe. Distrik Senggi gimana? Sama? Distrik Senggi beda, Pak. Bedanya? Distrik Senggi itu bisa menggunakan mobil. Hanya satu TPS yang dicangkokkan ke Towe, yaitu TPS 2 Usku. Ini betul semuanya di distrik itu dilakukan penghitungan untuk distrik Senggi hanya satu TPS itu yang ikut kami ke Towe. yang ya. ikut ke Towe. Yang ikut direkap di kabupaten. Oh. Ini ada dalil di situ sebetulnya di 2 distrik tadi, satu di TPS Senggi yang satu TPS, Ya. yang lain di distrik Towe. Dilakukan pencoblosan nggak sih? Kok kenapa dihitung itu? Dilakukan pencoblosan nggak? Dilakukan pencoblosan. Oh, pencoblosan. Jadi setelah dilakukan pencoblosan di distrik Towe, semuanya diangkut ke Kantor KPU. dihitung di tingkat KPU ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi benar bahwa di situ ada pencoblosan sebetulnya. Ada. Kemudian yang untuk distrik Web dan distrik Waris gimana? Distrik Web dan distrik Waris itu bisa transportasi darat menggunakan mobil. Betul, Jadi pada waktu rekapitulasi tidak ada pemberitahuan sehingga pasangan gimana? Saksi pasangan nomor 1 hadir nggak di yang Web dengan Web dan Waris? Itu Ini- mau bingung, PPD-nya bingung di mana alamatnya pasangan itu, Pak. Jadi pemberitahuannya Oh, jadi tidak sampai. pasangan nomor 1 memang saksinya nggak hadir ya? Nomor 2 juga nggak ada. Oh, gitu. Jadi dua-duanya tidak hadir. Iya. Itu disengaja atau tidak memang? Diundang atau tidak? Saya tanya kepada pasangan nomor urut 1 sudah dikasih mandat, tapi tidak sampai tempat tujuan. Jadi yang hadir pada waktu rekap siapa? Panwas hadir? Di tingkat distrik? Ya. Di tingkat distrik ya otomatis Panwas hadir. Di tingkat KPU-nya Saya hadir. ada juga ya? Ada, ya. Oh, baik, terima kasih. Cukup, terima kasih saudara. Sekarang nomor 6 saudara Ham Nawipa. Silakan. Saudara Ham Nawipa, tempat tanggal lahir saudara di Pasir Putih 11 Februari 81. Pakai aja. Saudara petugas. Benar ya? Benar. Agama Kristen, tinggal di Jalan Tembagapura, RT 1, RW 1, Nabire. KTP-nya Nabire, Pak. Oh, sebentar. Iya. KTP-nya Nabire. Iya. Nah, tapi tinggalnya di mana? Itu di Paniai. Di Paniai ya? Tugasnya di Paniai, KTP-nya di Nabire. Oke, Iya. tugasnya di Paniai. Saudara Ketua KPU Kabupaten Paniai. Paniai. Tadi banyak disebut-sebut oleh Patrick untuk menjelaskan soal-soal tertentu ya. Sekarang ini 7 poin Anda diminta menjelaskan soal ini. Supaya tidak lupa, satu-satu aja deh. Sekarang, pelaksanaan rekap di tingkat Kabupaten Paniai, ada hal apa yang ingin saudara jelaskan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 15 Juli tahun 2014 kami sudah berjalan lakukan dengan aman.
Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Ada keberatan? Tidak ada. Ada yang tidak hadir? Yang hadir, semua hadir. Kelima anggota Artinya semua yang punya kepentingan, peserta, pengawas, penyelenggara hadir semua? penyelenggara hadir, pengawas panwas hadir, Peserta kemudian pemilu, saksi dari peserta. pasangan calon hadir, Oke. kemudian PPD Hadir PPS juga hadir, ya. hadir juga. PPD kan penyelenggara juga kan, hadir juga. Iya. Ya. Oke, karena rekap di kabupaten itu kan PPD yang hadir kan. Iya. Oke, sekarang kalau nggak ada masalah selesai ini. Sekarang soal DPT Paniai, ini saudara diminta menjelaskan jumlahnya sudah ada ditulis di sini 90.632, benar? Benar yang mulia. Ada hal apa lagi yang ingin saudara terangkan kaitannya dengan jumlah yang seperti itu? Atau ada hal apa mengenai DPT? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut kalau begitu. Soal sistem pemilunya, apakah coblos atau noken? Ya, soal sistem yang dilakukan di lapangan itu ada sistem ikat dan sistem noken. Sistem ikat sendiri, noken sendiri, Tidak, sistem ikat itu kesepakatan musyawarah masyarakat di tempat. dan noken sama itu ya? Noken sama ya. Sama dengan itu, akhirnya noken itu kan pas itu ya? Iya. Oke. Lalu ada yang coblos juga? Kelihatannya kemarin noken semua ada 4 TPS yang distriknya dekat itu sudah coblos. Oh sudah, hanya Iya. 4 TPS yang 4 coblos. TPS saja. Saudara bisa sebutkan yang coblos itu TPS mana saja? Cuma 4 kan? TPS Enaro Tali, kemudian TPS 1 Madi, TPS 2 Madi, dan TPS Aikai. Aikai ya. Iya. Oke. Yang lainnya? Yang Oke. lainnya